Pemirsa, data dari Densus 88 Anti Teror dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengatakan sebanyak 70 anak Indonesia terdeteksi dan terpapar konten ekstremisme serta radikalisme melalui ruang digital. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan pola baru penyebaran paham ekstrim yang menyasar kelompok rentan sejak usia dini. Seberapa serius ancaman ini dan bagaimana negara harus meresponnya? Segera kami mengulasnya bersama pengamat terorisme dan intelijen Ridwan Habib. Terima kasih Mas Ridwan atas waktunya untuk Jawapas TV. Terima kasih, selamat malam. Langsung saja, seberapa serius dengan temuan terkini 70 anak terpapar konten ekstremisme jika kita lihat dari peta ancaman terorisme di Indonesia saat ini? Silakan. Ya, ini sebenarnya ancaman yang sangat-sangat serius ya. Dan kami yang sudah meneliti terorisme barangkali sejak bom Bali 1 tahun 2002, sekitar 24 tahun yang lalu, baru pertama kali menemukan ada satu jejaring kelompok anak-anak muda yang melakukan kekerasan ekstrim, tetapi latar belakang ideologinya tidak berlandaskan faham-faham agama yang radikal, tetapi justru berlandaskan faham neonazi dan white supremacy. Ini sesuatu yang sangat baru, sangat mengagetkan, apalagi anggotanya sampai 70 orang yang terdeteksi di sementara ini oleh Densus 88. Ini merupakan alarm tanda bahaya yang harus segera disikapi dengan sangat serius, terutama oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Anak, dan juga oleh keluarga sebagai bagian dari ketahanan utama ya untuk mencegah anak-anak ini terpapar paham-paham seperti ini. Dari catatan redaksi kami, Mas Ridwan pernah mengatakan bahwa white supremacy atau neonazi ini belum dikategorikan paham ekstrim dari sisi negara. Apakah benar dan jika iya, bagaimana elaborasinya? Betul, jadi sejak kasus SMA Negeri 72 itu, negara atau pemerintah belum mengkategorikan itu sebagai bagian dari terorisme. Karena memang Undang-Undang 5 tahun 2018 itu mensyaratkan adanya motif politik dalam sebuah serangan teror atau serangan bom. Tetapi melihat perkembangannya, saya kira dengan adanya penemuan 70 anak atau 70 orang yang terduga atau terkait dengan paham yang sama atau mirip, maka ini sudah bisa dikategorikan kelompok ini mempunyai motif politik. Ada motif ideologi politiknya. Dengan demikian, sudah bisa memasuki kategori sebagai terorisme seperti yang diatur dengan Undang-Undang 5 tahun 2018. Jadi kalau pemerintah atau dalam hal ini Densus 88 Polri menggunakan argumentasi Undang-Undang terorisme, sebenarnya kelompok neonazi dan white supremacy ini sudah bisa dikategorikan sebagai kelompok teror. Gitu. Tapi belum ya, mari kita nantikan perkembangannya. Kemudian platform paling banyak apa yang sering mempengaruhi usia muda dan bagaimana pendekatannya? Ya, jadi anak-anak ini awalnya itu mereka mempunyai minat yang sama untuk nonton atau menikmati video gore. Video yang kemudian secara ekstrim menunjukkan kekerasan yang berlebihan. Ya, misalnya darah, pembunuhan, penusukan itu gore ya. Dan mereka ini kemudian berkumpul di satu platform yang terdeteksi sebagai Discord dan berkomunikasi satu sama lain. Lalu levelnya itu berbeda-beda. Ada yang baru mulai gabung, penasaran begitu ya. Ada yang sudah level menengah, dia sudah mulai percaya bahwa ini sesuatu yang benar gitu ya. Ada juga yang sudah level ekstrim atau level high. Yang level ekstrim ini, nah seperti yang tayang di video ini sudah mencoba melakukan simulasi penembakan. Itu merancang simulasi penembakan, merancang simulasi serangan. Ini sudah sangat-sangat membahayakan sekali yang level high ini. Dan saya kira ini adalah PR bersama untuk dilakukan rehabilitasi secara mental kepada adik-adik ini.
Langkah apa lagi yang perlu diperkuat oleh pemerintah agar anak-anak tidak menjadi sasaran regenerasi kelompok ekstrim di masa depan? Ya, saya kira yang pertama tentu patroli cyber harus segera dan terus dilakukan oleh IT BNPT, Densus 88 dan juga BSSN ya, Badan Cyber dan Sandi Negara. Itu patroli pencegahan. Yang kedua tentu saja ketahanan keluarga harus diperkuat. Anak-anak harus dilihat platform apa yang dia buka, platform apa yang dia baca, platform apa yang menjadi panduan mereka berkomunikasi satu sama lain. Lalu yang ketiga, saya kira harus ada pendekatan baru dari Bapak Ibu guru di sekolah. Kalau kemudian mereka selama ini menunggu anak-anak itu curhat ke bimbingan konseling, saya kira sudah saatnya jemput bola. Jadi tidak menunggu anak-anak ini curhat dulu, tapi mereka kemudian jemput bola yang menanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana ada masalah apa dan seterusnya. Ini saya kira tiga hal yang bisa dilakukan cepat-cepat supaya tidak ada lagi perekrutan adik-adik kita dalam hal ideologi ekstrim seperti white supremacy dan neonazi ini. Ya, sekarang juga sudah ada tren permainan online yang dilakukan bersama-sama dengan orang asing atau tidak dikenal. Contoh salah satunya adalah Roblox. Di usia berapa sebaiknya anak tersebut bisa mulai bermain permainan seperti itu dan juga seperti apa peran keluarga yang bisa menjadi benteng utama? Semua jurnal psikologi maupun jurnal ilmiah yang lain menyebutkan bahwa tidak ada manfaat signifikan game online itu. Jadi kalau ditanya apakah ini layak atau tidak dimainkan oleh anak-anak kita, jawaban kita sebenarnya tidak perlu dimainkan. Tetapi kalau memang ini tidak bisa kemudian disembuhkan dengan cepat, disembuhkan dengan bertahap, dengan pembatasan usia. Saya kira usia 16, usia 15, usia kelas 3 SMP ya atau kelas 1 SMA ini sudah pantas atau boleh bermain game online. Tapi di bawah itu saya kira masih harus ada diskusi lebih lanjut, apalagi kalau masih usia SD, apalagi masih di bawah SD. Dan ini yang saya kira sekarang juga menjadi tren ya, karena anak-anak sekarang, anak-anak SD juga bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, bahkan bermain bersama teman-temannya dari berbagai negara. Jadi ini problem yang sangat-sangat serius saya kira dari Kementerian Komdigi yang harus kemudian disikapi dengan hati-hati. Baik, terima kasih perspektifnya Mas Ridwan Habib selaku pengamat terorisme dan intelijen. Sampai jumpa.